Islam bukan hanya mengatur tentang salat saja, tentang puasa saja, tentang zakat saja, tentang haji saja, tapi Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan bagaimana kita bisa memberikan kegembiraan di hati orang yang beriman, di hati orang yang muslim, di hati orang lain dengan sikap dan perbuatan kita. Contoh, ini jangan tersinggunglah. Ulun berkewajiban menyampaikan. Kalau pian tersinggung, terserah aja. Ulun berkewajiban menyampaikan. Contoh, pian bersepeda motor. Lalu pas bersepeda motor, hendak memarkir sepeda motor. Mohon maaf, bisa lah pian bersepeda motor lah. Bisa kadang? Ya kalau ibu pada ada lagi bisa bersepeda motor, bujukung aja sudah. Pian bersepeda motor, hendak memarkir sepeda motor. Ternyata ada parkiran yang begitu luas. Mohon maaf. Tapi tulisannya di situ apa? Tulisannya apa sih itu? Dilarang parkir. Mohon maaf nih, jangan tersinggung. Memang melarang parkir itu hak pian karena itu halaman pian, benar. Melarang parkir itu hak pian karena itu perkarangan pian. Melarang parkir itu memang hak pian karena itu di muka toko pian. Melarang parkir itu memang hak pian karena itu rumah pian. Tapi pertanyaannya sekarang, selama orang parkir itu kadang mengganggu kita keluar masuk, selama orang parkir itu tidak mengganggu aktivitas kita, lalu inya parkir di muka rumah kita, pas di muka pagar kita. Ulun batakun lawan pian jujur. Kira-kira bila orang parkir di muka pagar kita lain, di dalam rumah kita lain, di muka pagar. Ulun batakun lawan pian. Pian di rumah tak ganggu kah guring kah kada kah? Nah dijawab nah. Tak ganggu kah guring kada kah? Kada. Pian di rumah mohon maaf membuat pian gelisah kah? Kada juga. Mengurangi rejeki kah? Kada juga. Kenapa kita tidak berlapang dada? Biar orang parkir kada apa-apa. Mudah-mudahan dengan orang parkir ini orang senang. Mudah-mudahan dengan aku menyenangkan hatinya, boleh jadi ini menjadi penyebab dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengatur itu. Ulun kada melarang amunnya orang parkir di muka kita keluar masuk itu wajar aja dilarang. Amun jauh tak pakai kada wadahnya. Alangkah berbahagianya kita daripada paninian kai hendak memarkir kada jadi batulisan ganal paksa sidin ke ujung sana mengirit sepeda motor rabah pulang dirumpak oleh Hairun pulang. Masya Allah. Pak, mohon maaf, Islam tidak hanya salat saja dengan benar. Islam tidak menyuruh berjamaah saja dengan benar. Islam tidak menyuruh hadir ke pengajian saja dengan benar. Islam tidak menyuruh hanya haji aja tiap tahun. Tidak. Islam juga mengajarkan bagaimana kita bisa menyenangkan hati orang lain. Itu Islam. Islam itu tidak agama egois. Islam itu bukan agama individualis yang mementingkan diri kita sendiri. Tapi Islam mengajarkan kayak apa aku bisa membahagiakan hati orang lain. Itulah Islam. Mohon maaf yang tersinggung. Ada orang yang ulun anggap kenal, ulun tagur. Kalau ulun kada kenal, ulun kada wani tempeleng sidin kena. Yang ulun anggap kenal, akrab, sini julun. Ulun minta maaf karena ulun rasa sayang aja lawan pian. Kita julun kada kawa sudah sembahyang, nah behimat baca Al-Quran. Orang parkir, orang senang, alhamdulillah. Kada bayar, pulang. Mun bayar tu lain pulang, nyatai parkir. Siapa tahu kita memberikan kegembiraan di hati orang beriman, dia senang. Di situ letak ridha-Nya Allah, dan dengan sebab itulah kita akan mendapatkan rahmat Allah tatkala kita sakaratul maut. Idkhalul surur. Makanya dalam ruya aidan diriwayatkan pula. Isyak kita jam berapa? Lewat 18 lah, 3 menit lagi. Man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dhalika as-surur 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kegembiraan, kebahagiaan
kepada orang-orang yang beriman. Halaqallahu min dzalikas surur, maka Allah menjadikan kegembiraan itu alfa malakin, 1000 malaikat yastaghfiruna, yang memintakan ampun baginya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Pian mohon maaf, bertemu dengan orang lain hanya senyum, tegur sapa, lalu orang gembira, maka kegembiraan itu Allah jadikan 1000 macam malaikat, 1000 malaikat yang memintakan ampun, 1000 malaikat itu kepada orang yang memberikan kegembiraan sampai hari kiamat. Itulah Islam. Kalau kita dulu belajar waktu SD, yang sekolah SD lah, yang ada sekolah dia mah. Dulu kita belajar, ingat benar waktu sekolah SD itu kita belajar. Ini mohon maaf, ini pulpen ini benda apa? Kalau kita belajar waktu dulu, benda apa nih? Benda apa? Benda padat. Ini benda matiin. Kalau bisa apa-apa nih pulpen nih. Termasuk tihang itu benda mati. Termasuk mohon maaf mikrofon ini benda mati. Dulu kita belajar seperti itu. Ada benda mati, ada benda hidup. Benda hidup itu tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia. Ternyata konsep itu berbeda dengan ajaran Islam. Ternyata di dalam Al-Quran kita temukan ternyata gunung itu bertasbih, ternyata laut itu bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak memahami tasbih-tasbih mereka. Dulu ada cerita, boleh kita pakai sana? Ini mengantukkan nih. Ya Allah. Kita hari ini pemakanannya kalau lah, alhamdulillah. Jadi dulu ada cerita waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah, beliau itu kan bersandar dengan tiang korma. Kan salah satu daripada tiang Masjid Nabawi dulu adalah tiang korma, tiang korma. Lalu waktu itu Rasulullah bersandar di tiang korma ini, bersandar. Setiap kali majelis beliau bersandar. Lalu ada sahabat yang mengusulkan, ya Rasulullah, alangkah bagusnya kalau kami bikinkan mimbar dari batu agar engkau lebih enak, lebih nyaman dan lain sebagainya. Akhirnya pada waktu itu dibikinkanlah mimbar. Setelah dibikinkan mimbar, lalu Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar itu. Tatkala beliau berkhutbah di mimbar itu, maka semua sahabat termasuk Rasulullah dan termasuk semua sahabat mendengar ada suara rintihan, ada suara yang menangis. Menangis apa? Ada yang suaranya mendengar seperti tangisan bayi, ada yang menangis, ada yang mendengar seperti suara keledai yang dalam keadaan sedih menangis. Ternyata setelah diperhatikan, ternyata yang menangis itu adalah batang korma yang tidak lagi disandari oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mendekati batang korma itu, lalu dipeluk oleh Rasulullah SAW. Lalu batang korma ini mengatakan, ya Rasulullah. Dan ini salah satu mukjizatnya Rasulullah dalam kitab Muhammad Rasulullah karangan Muhammad Ridha Al-Ansari. Lalu batang korma ini mengatakan, ya Rasulullah, yang membuat saya ini sedih, yang membuat ulun ini sedih. Cuma batang korma ada bau ulunnya, ada orang Banjar. Ini bahasa ulun aja nih. Yang membuat ulunnya sedih ya Rasulullah, yang pertama, ulun tidak bisa lagi bersentuhan dengan engkau ya Rasulullah. Dan yang kedua yang membuat ulun sedih ya Rasulullah, ulun tidak bisa begitu jelas lagi mendengar firman-firman Allah. Masya Allah, korma menangis karena tidak bisa begitu jelas lagi mendengar firman-firman Allah daripada mulut yang suci Rasulullah SAW. Artinya apa?
ternyata benda itu adalah bertasbih dan hidup. Termasuk kita memberikan kebahagiaan, lalu kebahagiaan itu orang merasa senang, maka kebahagiaan itu akan dijadikan Allah 1000 malaikat yang selalu memintakan ampun kepada diri kita. Dan mohon maaf, pian jangan tersinggung. Kada semua orang Pak bisa tegur sapa tuh, kada semua orang. Percaya aja pian. Kada semua orang yang bisa menegur orang berdahulu tuh, kada semua orang. Kada semua orang yang bisa senyum tuh, kada semua orang. Apalagi amun merasa sugih tangalih menegur orang tuh. Apalagi mun terasa alim ngalih menegur orang tuh. Apalagi mun terasa terhormat ngalih menegur orang. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa bertegur sapa. Ada orang tuh kada mau menegur kecuali ditagur ada. Tuh ada makhluknya ada. Melihatnya itu menegur. Gutil lah. Aku kada melihat, lawas saya melihat dah. Tuh ada makhluknya tuh. Padahal mohon maaf, kita menegur orang lain dengan penuh keikhlasan, kita tanya kabarnya, itu adalah suatu memberikan kebahagiaan kepada orang beriman. Maka sering ulun sampaikan, jangan muha tuh kayak malaikat Israel tuh, jangan rangut. Ya sekira orang melihat tuh nyaman lah. Mohon maaf, amun sudah jelek tuh takdir, hirang tuh takdir. Tapi kan diulah muha tuh nyaman dilihat tuh bisa. Ini orang kucing kita takutan melihat kita. Ya Allah. Jadi kembali kepada pembicaraan kita, idkhalul surur, memberikan kegembiraan. Karena Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Lalu selanjutnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nah habis dah waktunya. Lewat 20 menit dah lah. Ayo aja, hampihannya kita. Minggu kaina pulang kita sambung. Amunnya kawa, ini munnya kawa, munnya kada kawa kada apa-apa. Amunnya kawa kalau kita bahaul, kita cukup baca tahlil dan apa doa haul aja. Munnya kawa, dan munnya kada kawa kada apa-apa nggih. Jangan apalagi disambung lawan Yasin tabarak waqiah. Mataqabbalallahu minkum, bulikan aja kita. Jadi munnya kawa kita cukup membaca apa tahlil, habis itu membaca doa haul. Tadi doa haulnya kan ringkas tadi tuh. Ulun korupsi itu. Ya, tapi kalau misalnya waktunya panjang dan ulun diperbolehkan lewat daripada waktu isyraq, ada jadi masalah. Jadi ulun lewatakan kan misalnya isyraq lewat 18 menit, karena ulun lewatakan sampai 6:30 misalnya, kada apa-apa. Ya Allah, pian bulikan ya Allah ulun guring. Jadi ulun minta ridha dan minta maaf. Insyaallah nanti kita sambung lagi tentang idkharul surur dan bagaimana kewajiban kita terhadap orang lain dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, mudah-mudahan subuh yang akan datang kita bisa berhadir dan istiqamah kembali. Dan terakhir pengumuman, malam Sabtu ini pengajian dimulai lagi di Higa Rumah Ulun yang setengah bulan sekali. Jadi turunan habis selesai salat maghrib insyaallah. Mungkin demikian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minta ridho, minta maaf kalau salah pander dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.